Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulianita Syafira, PJPTKI kelas kalian. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan kedua kita ya. Kita akan belajar mengenai pengenalan sistem operasi. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Yang akan kita pelajari yaitu kita akan belajar mengenai sistem operasi pada DOS, terus perintah dasar pada DOS, sistem operasi Windows, dan juga sistem operasi pada Linux. Di dalamnya kita juga akan belajar apa itu DOS, sejarah singkatnya, kemudian perintah internal, perintah eksternal pada perintah DOS. Lalu pada Windows kita akan belajar sejarah singkat, kekurangan dan kelebihan. Lalu pada sistem operasi Linux kita akan mengenal mengenai sejarah singkat juga kekurangan dan kelebihannya. Sebelum kita mengetahui apa itu sistem operasi DOS, Windows dan juga Linux, kita harus tahu dulu apa sih itu yang namanya sistem operasi. Nah, biasanya sering disebut dengan istilah OS atau operating system gitu ya. Yaitu sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya atau resource dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user. Dalam hal ini brandware-nya ya, yaitu kita sendiri ya. Kemudian, fungsi dari OS adalah menjalankan operasi dasar, mengatur kinerja perangkat, menyimpan program atau aplikasi, menampilkan visualisasi laman, dan juga mengamankan program. Nah, ini merupakan data pengguna sistem operasi di dunia pada tahun 2022. Sistem operasi yang paling banyak digunakan itu saat ini adalah Windows, kemudian disusul oleh macOS, Linux, dan juga lainnya. Di dalamnya itu ada juga yang namanya Chromebook. Ini juga salah satu sistem operasi. Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan inti kita, yaitu mengenai sistem operasi DOS. Nah, apa sih itu? Yaitu adalah disk operating system, yaitu sistem operasi yang berorientasi pada perintah-perintah teks yang dioperasikan menggunakan command prompt dan sering digunakan oleh user pada tahun 1980-an. Nah, di sini ada istilah command prompt ya. Ada istilah command prompt. Nah, ini tuh biasa kita sebut sebagai CMD gitu ya. Nah, kemudian fungsinya itu yaitu untuk mengelola sumber daya atau sistem pada komputer. Dia juga itu single tasking atau hanya dapat menjalankan satu program dalam satu waktu. Kemudian penggunaannya itu menggunakan baris perintah command line gitu ya. Kemudian perintahnya terbagi menjadi dua, yaitu perintah internal dan juga perintah eksternal. Di sini juga ada sejarah singkat mengenai DOS. MS-DOS dirilis pertama kali pada tahun 1981 dan seiring dengan waktu, Microsoft pun meluncurkan versi yang lebih baru dari MS-DOS. Tidak kurang hingga 8 kali Microsoft meluncurkan versi-versi baru dari tahun 1981 hingga Microsoft menghentikan dukungan pada tahun 2000. Gitu ya. Ini cuma sejarah singkatnya aja dari sistem operasi DOS ya. Kemudian kita masuk ke perintah pada DOS. Nah, perintah DOS ini dibagi menjadi dua, yaitu ada perintah internal dan juga perintah eksternal. Nah, apa sih bedanya gitu ya? Kalau perintah internal ini adalah perintah yang siap pakai karena perintah tersebut telah dimasukkan ke dalam command.com atau interpreter perintah DOS gitu ya, sehingga dapat langsung dieksekusi oleh kernel DOS. Misalnya ada copy, ada del, ada md, ada cd, ada rd, ada ren, dan lain-lainnya. Nanti akan kita praktekkan ya gimana cara menggunakannya gitu. Kemudian ada perintah eksternal juga. Nah, perintah eksternal ini itu adalah perintah yang tidak dimasukkan ke dalam command.com dan membutuhkan sebuah berkas yang dapat dieksekusi berupa program DOS yang harus terdapat dalam direktori aktif, misalnya disk copy, xcopy, format, edit, tree, dan lain-lain gitu. Nah, perintah internal DOS juga terbagi menjadi 3, yaitu ada perintah file, perintah directory, dan perintah utilitas. Nah, kalau perintah file ini yaitu perintah yang berkenaan dengan pemberdayaan file. Contohnya ada dir, ada type, ada copy, ada rin, ada del. Kemudian perintah directory itu perintah yang digunakan untuk mengelola directory atau folder gitu. Contohnya ada md, ada cd, ada rd gitu kan. Kemudian
ada juga nih perintah utilitas. Itu perintah yang tidak termasuk ke dalam perintah internal maupun perintah eksternal. Contohnya ada from, ada fetch, ada date, ada time, ada set. Nanti kita akan coba gunakan ya di CMD gitu. Ini nanti yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Kemudian kita masuk ke perintah dasar pada DOS. Nah, yang akan sering kita gunakan nanti pada praktikum itu ada MD atau mkdir. Itu digunakan untuk membuat folder, kemudian dir untuk menampilkan folder, rmdir untuk menghapus, ren untuk mengubah nama folder, cls menghapus, cd atau chdir itu untuk berpindah atau mengubah posisi directory, cd ini juga sama, lalu tree juga untuk menampilkan folder dengan tampilan pohon directory. Nah, di sini karena perintah-perintah ini sering digunakan, kalian nggak perlu ngehafalin kayak md itu untuk membuat folder. Jadi kita ambil aja, misalkan MD ini diambil dari kata make directory gitu ya, make directory. Kalau dir itu dari istilah kata directory, rmdir dia dari remove directory, ren untuk rename, cls itu untuk clear screen, cd atau chdir untuk change directory. Kemudian cd juga sama untuk change directory, cuman dia itu berpindah atau mengubah posisi directory satu folder sebelumnya gitu. Kemudian perintah tree ini untuk membuat tampilan pohon directory gitu. Jadi kalian nggak perlu menghafal gitu. Jadi kalian cuman harus tahu kalau MD itu diambil dari istilah kata apa gitu kan. Kemudian di sini juga ada perintah lanjutan pada DOS. Nanti bisa kalian coba-coba sendiri sebenarnya ini. Kalian bisa coba utak-atik sendiri, kalian tinggal tuliskan kata date di CMD kalian gitu ya, time, help, color, move, copy, var, exit gitu. Kemudian ada sistem operasi Windows gitu. Ini juga banyak teorinya, maksudnya banyak sejarah-sejarahnya. Saya akan ngambil poin nomor 3 aja. Di sini tahun 1983 Microsoft mengumumkan pengembangan sebuah antarmuka grafis atau GUI, Graphical User Interface gitu. Ya, Graphical User Interface gitu ya. Jadi sebelumnya Windows itu cuman berbasis command line yang tadi sudah saya sebutkan ya, command line yang menggunakan perintah-perintah itu. Nah, setelah itu pada tahun 1983-an Microsoft itu mengeluarkan GUI. Tampilannya itu yang seperti kita gunakan saat ini gitu ya. Dari perkembangan Microsoft yang awal banget itu sampai yang Windows 11 ya, perkembangannya. Dari mulai Windows 1 sampai Windows 11 itu menggunakan basis GUI. Jadi udah nggak menggunakan command line lagi gitu ya. Ini perkembangan sejarah Windowsnya juga bisa kalian lihat gitu dari Windows 1 sampai Windows 11 yang pada tahun 2021. Kemudian sistem operasi Linux. Nah, ini ada sejarahnya. Saya akan bacakan sedikit mengenai Linux ya. Linux adalah nama yang diberikan kepada sistem operasi komputer bertipe Unix. Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak free dan open source, sehingga dapat dimodifikasi, digunakan, dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Nama Linux berasal dari nama pembuatnya yang diperkenalkan pada tahun 1991 oleh Linus Torvalds. Nah, di sini ada kata free dan open source gitu. Karena dia itu gratis dan juga open source, maka banyak sekali orang yang memodifikasinya, sehingga muncullah yang namanya distro Linux seperti ini. Nah, apa sih itu distro Linux? Distro Linux adalah kepanjangan dari distribusi Linux. Terus apa sih itu? Yaitu istilah yang digunakan untuk mewakili sistem operasi komputer lengkap beserta aplikasinya yang merupakan kernel Linux dari keluarga Unix gitu. Nah, diantaranya itu ada Ubuntu, ada Debian, ada Arch Linux, Linux Mint, Ubuntu, dan juga Fedora. Ada lain-lainnya juga ya. Ini saya cuma nyebutin aja beberapa gitu. Nah, kemudian yang akan kita pelajari nanti pada pertemuan ketiga itu adalah Ubuntu. Nah, nanti kita menggunakan yang namanya VM ya, atau virtual machine gitu, sebelum kita menggunakan
ini si Ubuntu ini. Kita harus install dulu VM-nya, gitu ya. Kemudian di sini ada contoh activity yang dapat kalian buat. Nanti akan saya praktekkan melalui command prompt ya. Oke, sebentar saya akan pindah dulu. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan cara membuat folder pada command prompt menggunakan perintah-perintah cmd ya. Nah, pertama kalian bisa masuk ke menu start, atau kalau enggak kalian bisa klik icon Windows di keyboard kalian. Nah, setelah itu kalau udah seperti ini kalian tinggal ketik aja nama cmd atau enggak command prompt ya, bebas. Lalu kalian open. Nanti akan keluar seperti ini ya. Ini kita gunakan yang ini aja deh. Ini kita close ya. Oke. Ini folder default saya. Saya simpannya di C, di user selalu diawalin. Kalian bebas yang mau di folder apa aja, mau di C atau di D, bebas. Jadi saya pakai di folder C ya. Oke, pertama kita akan membuat folder nama. Caranya itu dengan perintah md atau make directory, nama kalian, lalu oke, sebentar. Kita masuk ke file manager dulu ya, ini biar kelihatan perubahannya. Di C. Oke, sekarang kita buat dulu ya directory folder Aulia. Kita klik enter. Nah, ini akan muncul folder Aulia. Klik dulu. Lalu kita masuk ke foldernya, folder Aulianya, berarti kita menggunakan perintah cd, change directory, lalu nama kalian. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita akan membuat folder biodata dengan menggunakan perintah md, biodata, kemudian klik enter. Nah, akan muncul folder biodata. Setelah itu, kita buat lagi foldernya di dalam sini. Tadi kan kita masuk ya ke folder biodata ini. Nah, kalau di sini kita menggunakan perintah change directory, lalu masuk ke folder biodatanya seperti ini. Lalu klik enter. Nah, udah masuk. Kemudian kita membuat folder untuk biodata, untuk namanya ya. Berarti kita membuat lagi md. Kemudian nama foldernya misalkan nama lengkap. Seperti ini ya. Kemudian klik enter. Nah, akan membuat folder nama lengkap. Oke, kita buat lagi foldernya. Kita buat untuk npm. Oke. Nah, kalau kalian gak mau satu-satu, kalian juga bisa langsung buat 2 folder ya. Tapi jangan lupa untuk menggunakan tanda kutip 2. Lalu ini yang C-nya itu untuk kelas seperti ini ya. Jadi ini adalah perintah untuk membuat folder bnpm lalu folder C kelas. Oke, sekarang saya enter. Nah, akan membuat folder npm dan juga kelas gitu ya. Sekarang kita masuk ke folder nama lengkapnya. Kalau di sini berarti kita menggunakan perintah cd, tulis nama lengkap foldernya ya, tulis nama foldernya itu nama lengkap, lalu klik enter. Nah, ini udah masuk ke folder nama lengkap. Kemudian tuliskan nama lengkap kalian. Oke, dengan membuat perintah md, tuliskan nama lengkap kalian, misalkan nama lengkap saya. Setelah itu kalian klik enter. Nah, seperti ini ya. Oke, karena kita tidak menggunakan tanda petik 2 di antara nama lengkap ini, maka perintah yang akan dijalankan yaitu kita membuat 3 folder, yaitu membuat folder Aulia, Intan, dan Syafira seperti ini. Oke, sekarang kita hapus dulu ya folder Intan dan Syafiranya, yaitu dengan perintah rmdir. Lalu hapus foldernya, nama foldernya itu folder Intan dan juga folder Syafiranya. Seperti ini. Kita bisa langsung menghapus 2 folder sekaligus ya.
Jangan lupa tanda petik 2-nya, lalu kita klik enter. Nah, langsung akan terhapus ya. Setelah itu kita akan mengubah nama folder Aulia menjadi nama folder nama lengkap kalian dengan perintah rename. Kita ubah folder Aulianya menjadi folder Aulianta Syafira seperti ini ya. Lalu klik enter. Oke, udah berubah ya seperti ini. Setelah itu, setelah kita membuat folder nama kita kembali lagi ke sini, ke folder biodata, lalu masuk ke foldernya si npm. Caranya, kita kembali dengan menggunakan perintah cd //. Oke. Nah, udah masuk ke foldernya biodata nih. Setelah itu kita masuk ke foldernya si npm. Menggunakan perintah cd, kemudian nama foldernya yaitu folder npm. Sebentar. Oke, kayak gini. Klik enter. Nah, udah masuk. Lalu kita buat lagi perintah untuk membuat folder npm kita. Contohnya ini npm-nya. Oke, kita klik enter. Lalu akan membuat folder untuk npm. Kita kembali lagi ke folder biodata, lalu masuk ke foldernya si kelas dengan menggunakan perintah cd //. Kemudian kita masuk ke foldernya si kelas ya, cd kelas, enter seperti ini. Lalu kita buat folder md kelas kalian. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita akan menampilkan pohon directory dari folder Aulia, dari folder nama kalian. Caranya, kita kembali ke folder si Aulia ini, berarti kita naik dua tingkat yaitu ke folder kelas dan ke folder biodata. Caranya dengan perintah cd ///. Kemudian di enter, masuk ke folder Aulia, berarti ke foldernya ini ya. Di dalam ini baru kita bisa menggunakan perintah tree. Oke, kita enter seperti ini ya. Oke, ini contoh activity-nya. Dan untuk activity nanti kalian tambahkan folder biodata ini dengan folder hobi dan juga mata kuliah semester 1 kalian. Jadi setelah biodata ada folder hobi dan juga folder untuk mata praktikum, maksud saya mata kuliah semester 1 kalian gitu. Kemudian untuk ACT-nya nanti kalian screenshot. Sebentar. Nanti kalian screenshot untuk listing dari sini sampai sini ya. Kalian screenshot perintah-perintahnya seperti itu. Kemudian untuk outputnya kalian juga bisa gunakan screenshot yang ini. Tapi jangan lupa ya, tambahkan juga folder hobi dan juga folder mata kuliah semester 1 kalian. Seperti itu ya. Mungkin itu saja ya untuk ACT-nya. Mungkin saya akan sedikit tunjukkan perintah-perintah lainnya ya. Oke. Ini sedikit intermezzo aja ya. Misalkan kalian nih bosen nih dengan tampilan CMD yang hitam putih gini kan. Oke, sekarang kita ubah background dengan teksnya ya. Dengan perintah color seperti ini. Misalkan kita ingin mengubah backgroundnya menjadi warna putih. Kodenya itu kalau putih itu adalah 7, dan untuk teksnya misalkan kita ingin warna biru ya, 1 seperti ini gitu. Nah, kalian bisa ubah-ubah bebas ya, terserah kalian untuk background ataupun teksnya. Untuk kita mengembalikannya lagi, tulis lagi color, kemudian kode untuk backgroundnya itu 0, dan untuk teksnya itu untuk warna putih adalah 7. Oke, balik lagi kayak gitu ya. Kita juga di sini bisa menggunakan perintah time untuk melihat waktu saat ini. Kita juga bisa ngubah waktunya ya.
tapi kita nggak usah ya, nggak perlu. Juga date untuk melihat tanggal nggak usah diubah. Nah kayak gitu ya, jadi kalian bisa ubah-ubah aja gitu ya. Kalian bisa cari tahu lagi perintah apa aja yang ada di CMD. Oh ya, ini kalau kalian penasaran, kalian bisa pakai perintah help. Nah ini kan ada nih banyak perintah-perintah yang bisa kalian pakai di CMD gitu. Oke, ini sedikit intermezzo aja ya sebenarnya. Kalian juga bisa CLS. Nah oke, mungkin itu saja ya untuk ACT kalian. Jangan lupa tambahkan juga folder hobi dan juga folder mata kuliah semester 1 kalian gitu. Lalu setelah itu kalian buat pohon directory di folder nama kalian yang pertama kalian buat. Oke, tapi sedikit tambahan, kalian jangan membuat foldernya di sini ya. Kalian jangan buat di sini, tapi kalian harus buat di command prompt. Jadi jangan seperti ini, jangan kalian tiba-tiba di file manager membuat file hobi gitu kan. Jangan ya, kalian buatnya di command prompt seperti itu. Oh iya, untuk pengguna Mac OS ataupun Linux, kalian menggunakannya bukan CMD ataupun command prompt ya, tapi kalian menggunakan terminal gitu. Untuk perintahnya juga kurang lebih sama seperti yang pada command prompt. Mungkin untuk menampilkan dir seperti ini, kalian bisa menggunakan ls ya kalau di Mac OS ataupun Linux gitu ya. Dan kurang lebihnya sama aja. Untuk membuat directory itu bisa menggunakan mkdir gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui Google Meet nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.